Ale, ini kan PDIP tampaknya sudah siap banget ini untuk masuk di dalam kabinet Prabowo. Jadi Kim ini sudah setuju PDIP masuk di kabinet? Ya kalau untuk sementara ini kan sebetulnya tidak ada masalah ya. Jadi apalagi kalau misalnya dikatakan apakah PDI Perjuangan siap masuk, saya kira ya mereka siap lah. Kan mereka juga sudah punya pengalaman dalam 2 periode terakhir ini, katakanlah sebagai pemimpin di dalam kabinet pemerintah. Ya, jadi karena itu kalau sekarang mereka ikut dan melanjutkan apa yang mereka sudah kerjakan selama ini 2 periode ya 10 tahun, ya tentu itu sangat baik sekali. Apalagi Prabowo mengatakan bahwa periodisasi dia itu adalah periodisasi melanjutkan dan menyempurnakan apa yang sudah diraih selama ini. Nah, pondasinya dari mana? Tentu PDI Perjuangan, apalagi kalau kita lihat paling tidak 9 tahun lah, kurang lebih gitu. Itu kan PDI betul-betul sangat-sangat dekat dengan Jokowi, kalau bahasa saya seperti itu. Dan tentu rancang bangun apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi selama ini tidak lepas juga dari dukungan dari PDI Perjuangan ya secara politik ya. Nah, karena itulah maka saya kira kami tidak punya halangan apapun ya untuk menerima bergabungnya PDI Perjuangan ke kabinet ini. Dan Prabowo sudah membuktikan juga bahwa beliau itu kan kalah dalam Pilpres yang lalu, tetapi ternyata diminta bergabung ke pemerintahannya Jokowi. Nah, selama mereka bergabung ternyata tidak ada katakanlah ya jarak yang memisahkan antara Presiden Joko Tapi kan Widodo bagaimanapun juga Prabowo. ini Kim yang selama ini sudah berkeringat ini untuk memenangkan Prabowo dan juga Gibran. Ini tiba-tiba PDIP masuk di dalam kabinet, tidak ada protes, tidak ada aspirasi yang bisa disampaikan gitu dari Kim? Inilah sekaligus sebetulnya jawaban kepada pertanyaan yang sama yang disampaikan oleh masyarakat. Apakah pemerintahan itu sebetulnya hanya bagi-bagi kursi? Nah, ternyata kalau semuanya mendapat kursi kan bukan bagi-bagi kursi, itu artinya semua dilibatkan di dalam konteks pembangunan masyarakat. Dan karena itu apapun misalnya yang terbaik untuk masyarakat ya kita akan terima. Jangan misalnya gara-gara misalnya orang nggak boleh masuk, kemudian dia ini salah, dia ini tidak benar, dia dulu musuh. Nah, sementara yang kita butuhkan adalah persatuan dan kesatuan. Dan di tengah situasi global yang sekarang, yang saya kira kalau geopolitik ya, kalau kita lihat itu kan tidak baik-baik saja itu ya. Kalau kita lihat di Eropa ada gejolak, di Timur Tengah ada gejolak gitu. Di Asia ini sebetulnya ada juga ya, terutama misalnya perebutan wilayah laut dan seterusnya. Nah, ini jangan sampai membuat kita malah justru terpecah. Nah, kalau kita terpecah di internal ini bagaimana kita bisa bangkit ya dengan ekspektasi yang luar biasa, kita akan menjadi negara yang sejahtera ya pada 2045 begitu. Oke, nanti usai jeda saya akan tanya juga ke Bang Noel ketika PDIP sudah bergabung, Kim juga tampaknya mau tidak keberatan, bahkan Gibran juga sudah mengatakan akan legowo. Kita ingin tahu juga dari kacamata Bang Noel, bagaimana kemudian nanti melihat pengaruh dari Joko Widodo di pemerintahan Prabowo Subianto nanti. Usai jeda, Bang Noel saat lagi pemirsa kami kembali. Baik, Bang Noel langsung saja. Ini bagaimana kemudian pengaruh dari Pak Presiden Joko Widodo nantinya dalam pemerintahan Prabowo Gibran setelah kita sudah melihat nanti apabila PDIP masuk, Kim juga sudah menerima, Gibran juga mengatakan sudah legowo, seperti apa? Kan sudah disampaikan berkali-kali oleh Pak Jokowi bahwa Pak Prabowo itu punya otoritas secara eksekutif tunggal dalam menentukan kebijakan-kebijakan eksekutifnya. Artinya kalau dibilang Jokowi masih ada nggak? Ya nggak mau. Liga apa yang mau dipengaruhi? Pak Jokowi kemarin saya ketemu beberapa kali, nggak terlalu lama dengan Mas Gibran juga dan Pak Jokowi. Dia hanya pengen ngurus anaknya udah, gitu. Dia sangat percaya dengan apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ke depan. Makanya anaknya tadi menyampaikan bahwa saya patuh dengan apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Dengan masuknya PDIP ya, pada senang tuh, pada semangat. Walaupun kalau mau tanya jujur ya banyak pendukung-pendukung Pak Prabowo dan relawan-relawan Jokowi sebenarnya aneh aja gitu loh. Aneh karena? Aneh, ngapain masuk gitu loh. Seharusnya kan dia yang kemarin coba mengkritik Pak Prabowo dan sebagainya, ya udah dikritiknya di luar. Karena kalau kita lihat PDIP di luar itu menurut saya kualitas demokrasi kita makin kuat. Karena PDIP ini kan terlatih untuk di luar ya, beroposisi. Menguji pemerintahan itu berkuasa atau tidak, ujiannya di PDIP. Gitu loh. PDIP di luar aja gitu, itu bagus sekali. Toh sama bagus ya kan di luar atau di dalam, tidak ada yang buruk. Sama-sama punya kontribusi besar terhadap bagaimana membangun bangsa ini ke depan. Nah, dalam hal ini saya lihat ya lawan sepat dan kekuasaan itu ya PDIP hari ini ya, gitu. Jadi ya semoga aja kalaupun dia masuk di pemerintahan ya bagus juga lah ya. Tapi semoga nanti misalnya
jangan juga masuk di pemerintahan cuman buat ngintel-ngintelin pemerintahan Pak Prabowo, apalagi yang masuk nanti katanya Pak BG tuh, Budi Gunawan tuh, aduh itu ya jujur aja di aktivis itu jadi ancaman nih orang ini. Oke, Bang Ciko boleh ditanggapi nih pernyataan dari Bang Noel. Perlu saya tanggapi Noel, nggak perlu ditanggapi loh. Gimana Bang Ciko, ini tanggapan dari Bang Noel? Saya sebenarnya cukup sepakat kok dengan beberapa statement tadi yang disampaikan, bahwa memang perlu checks and balances. Saya juga sepakat bahwa PDI Perjuangan adalah partai yang terlatih, baik berada di dalam maupun di luar kabinet ya. Kita nggak bisa bilang dalam atau luar pemerintahan. Karena kalau kita bicara pemerintahan dalam sistem demokrasi, 3 cabang pemerintahan itu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Jadi berada di legislatif maupun juga bila ada kader-kader kami di yudikatif, sesungguhnya juga bagian dari pemerintahan itu sendiri, walaupun tidak berada di kabinet gitu ya. Tapi tentu saya juga ingin ulangi bahwa sampai hari ini kami belum menentukan sikap, dan juga pastinya kan kita juga bukan partai yang tipe menyodor-nyodorkan diri, Noel. Ini nggak ada PDI Perjuangan nyodor-nyodorin diri. Kita pasif, kita menghargai jerih payah dari teman-teman di Kim, dan di Kim lah ya khususnya, yang kemarin memenangkan Pak Prabowo di kontestasi Pilpres. Dan sepertinya memang kan lebih ke Pak Prabowo-nya yang ingin mengajak semua untuk bersatu dalam pandangan dia, lebih baik bila di kabinet ada juga kader-kader dari partai lain yang bukan pendukungnya dari Kim kemarin. Nah ini masih menjadi pertimbangan bagi kami, belum final. Dan saya ulangi bahwa kami juga tidak dalam posisi menyodor-nyodorkan diri, kami tahu diri, kita baru saja selesai berkontestasi, dan bagi kami memang sama mulianya untuk berada di dalam pemerintahan, masuknya di kabinet atau tidak, sesungguhnya itu juga sedang bergotong royong dengan siapapun yang berada di posisi presiden dan wakil presiden, karena sistem demokrasi yang kita sepakati ini memang memungkinkan untuk adanya partai yang tidak semua bergabung di dalam kabinet, tapi ada di legislatif untuk menjadi kanal saluran bagi aspirasi masyarakat yang mungkin berbeda dengan apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Tapi harus diingat juga, kalaupun kita berada di legislatif saja misalnya, kan tidak serta-merta semua 100% kebijakan dari presiden dan menteri-menterinya itu pasti kita kontra. Nah itu kan jadi tidak masuk akal ya. Kemarin juga waktu 10 tahun di dalam era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, saya rasa hanya hal-hal yang betul-betul krusial dan kita rasa memang masyarakat tidak berkenan dengan keputusan-keputusan Presiden SBY dan kabinetnya, lalu kita menjadi bagian dari penyaluran aspirasi tersebut. Jadi tapi kan kalau enggak pemerintahan sulit untuk berjalan ya, kalau selalu kita kontra. Dan ini tentunya ke depan akan kita terapkan, dan saya meyakini kok partainya Bung Saleh Daulay juga, walaupun yang sudah pasti lah ya berada di dalam kabinet, kalau ada kebijakan secara keseluruhan yang rasa-rasanya mencederai hati rakyat juga pasti di legislatif akan bersuara.